Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu yu'afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Surat Al-Hasr ayat 18. Yang terhormat Ibu pimpinan pengajian rahimakumullah beserta pengurus, Bapak Ibu alim ulama yang saya muliakan, hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, setelah 2 tahun ya, saya tidak sowan ke sini, akhirnya alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Alhamdulillah dapat melanjutkan kajian. Karena ketika ada pandemi kita tidak tahu apakah bisa ke Masjid Syuhada lagi apa tidak. Sehingga ketika panitia mengundang saya langsung iya gitu. Alhamdulillah, karena ini nikmat yang luar biasa. Salah satu kegaiban yang ada di surat Al-Luqman ya, Al-Luqman ayat 34. Itu salah satunya adalah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu di bumi mana kita dimatikan. Jadi kegaiban menurut Al-Luqman 34 itu ada 3. Ada 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi fil ardin tamut innallaha alimun kabir. Jadi Al-Luqman 34 itu memberikan pemahaman pada kita, ada beberapa hal yang memang di luar kemampuan kita untuk mengetahui. Gaib itu sekarang bergeser kepada masalah mistik. Kalau di TV-TV, gaib itu berarti setan, berarti gendruwo, berarti makhluk yang tidak kelihatan. Maka acara yang paling top adalah uji nyali. Disitulah orang berbicara tentang kegaiban. Yang kedua, pemahaman yang dipahami manusia, gaib itu urusan akhirat, surga neraka, malaikat, gitu kan. Nah itu tidak salah. Tapi ada satu hal menurut Al-Luqman 34, kegaiban yang harus dipahamkan dan dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Negeri ini korupsi tidak berhenti. Menterinya juga, bupati yang ketangkep juga. Jawa Timur itu rekor gitu. Hampir 2/3 itu ketangkep gitu kan, bupati saat itu. Baik tentang suap jabatan gitu, yang sekarang ngetren kan suap jabatan, dan suap yang lain. Saya melihat itu karena kegaiban itu dipahami sebagai hal-hal yang tadi saya sampaikan. Tapi kegaiban yang menyatakan bahwa kita itu selalu dilihat oleh Allah, itu gaib. Kemudian satu, gaibnya itu gini, wa zunazilul ghaits, ilmu tentang waktu, ilmu tentang diturunkannya ghaits. Ghaits itu dalam bahasa etimologi itu diartikan hujan. Tapi dalam konteks ayat 34 ini artinya kebaikan. Karena hujan itu selalu memberi kebaikan. Tapi Ustadz, sekarang kan banyak banjir. Yang bikin banjir itu bukan hujannya,
Tapi orang bikin rumah di hutan yang harusnya tidak boleh. Selokan-selokan didirikan bangunan. Kemudian sampah dibuang di sungai. Sungainya disempitkan. Jadi yang salah itu bukan hujannya, tapi yang salah adalah manusianya. Nah, sehingga Allah mengatakan ilmu tentang waktu. Nah, waktu itu kan seperti hari ini. Kita bisa hadir di sini itu kan sebuah anugerah dari Allah SWT. Saya selalu menggambarkan corona itu kan saya dengan ibu-ibu 2,5 tahun nggak ketemu. Itu kan masalah waktu sih. Jadi ketoke itu Gusti Allah itu sudah geting, ngaten nggih. Geting itu apa? Geting itu ya jengkel, ya gemes gitu kan. Karena prinsipnya manusia itu kan besok umat Rasulullah itu harus masuk surga, ngaten harapannya Gusti Allah. Umat Rasulullah itu masuk surga semua. Sehingga ketika dia melenceng, itu Allah mengingatkan dengan ujian. Surat Al-Anbiya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisari wal khairi fitnatan wa ila inna turja'un. Setiap yang bernyawa itu pasti mati loh ya, ngaten. Lalu aku uji kalian dengan kebaikan dan keburukan supaya kamu kembali. Kembali kemana? Kembali ke jalur kita. Jalur orang bertakwa itu masuk surga, ngaten. Jalur Rasulullah itu masuk surga. Jadi kalau ono sik lali, itu dielingke dening Gusti Allah dengan kebaikan dan keburukan. Dalilnya mana yang mengatakan kita itu umat Rasulullah orang bertakwa itu masuk surga? 1 surah Al-Ahqaf 16. 2 surat Al-Hijr 45. Yang ketiga Al-Baqarah 25. Yang keempat Al-Fatir 32, 33, 34. Itu sampai 35 itu tentang surga. Saya ambil satu yang pendek, Al-Hijr 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannatin fa'uyun. Sesungguhnya orang bertakwa itu tempatnya di surga. Tapi kalau yang 16 Al-Aqaf itu pakai syarat. Ulaikal ladzina taqabbalu anhum ahsana amilu wa natajawazu an sayiatihim fi ashabil jannah wa dal siddiqil ladzi kanu yu'adun. Kalau yang ayat 16, siapa penduduk surga itu? 1, orang yang menjalankan Al-Ahqaf 15. Al-Ahqaf 15 itu dulu pernah saya terangkan di sini kalau ibu-ibu masih ingat tentang manajemen umur. Wa wasainal insana bi walidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhau wa wada'anhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra hatta balagha asyutuhu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzidni an askura nikmatakal ladzi an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa sihli fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi orang yang menjalankan ini Al-Ahqaf 15, taat kepada orang tua, bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadaku dan orang tuaku, kemudian berbuat baik, yang keempat suka bertaubat, ini tubtu ilaik, maka dia akan menjadi penduduk surga. Syarat yang kedua adalah diterima amal baiknya. Yang ketiga diampuni dosanya. Jadi orang-orang yang seperti ini adalah fi ashabul jannah. Kalau yang Al-Baqarah 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, kalau yang ini sampaikanlah berita gembira kepada orang beriman dan amal saleh, kamu akan aku masukkan ke dalam surga. Nah, dari keterangan ini Allah itu selalu menghendaki
kita terjaga sebagai umat Rasulullah untuk menjadi fi askabul jannah. Karena Rasul sangat kangen banget dengan orang-orang ini. Makanya dulu dalam sebuah kesempatan Rasul itu pernah ngendika, aku itu kangen nih sama sama umatku atau saudaraku. Lajeng sahabat nanya, lah kami kan sahabatmu ya Rasul, kami selalu di sini, kenapa masih kangen? Bukan kamu. Apakah para nabi dan Rasul? Bukan. Apakah orang-orang para ulama? Ya bukan yang di sini. Yang saya kangen nih orang yang tidak pernah bertemu aku, tidak pernah mendengar suaraku langsung, tapi selalu taat kepadaku. Inilah yang dikangeni. Makanya hari ini kita bersama duduk di sini dalam rangka ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sampai diberi petunjuk yang luar biasa. Pagi hari Rasulullah itu tersenyum dengan bahagia. Sampai Anas bin Malik itu kaget. Kenapa kok begitu bahagia? Ibu-ibu bahagia menawi pas menopo ibu? Satu, belanja. Itu kan saat paling membahagiakan ibu itu belanja. Ada yang di Natasya, me time gitu, katanya me time di Natasya, atau pas pengajian. Kalau eyang-eyang ini ya bahagia ketika bersama cucunya. Rasulullah itu bahagia banget. Anas bin Malik bertanya, kenging menopo dalam terjemahan bebas, kenapa panjenengan kok bahagia banget Rasul gitu tak? Lajeng dijawab oleh Rasul, aku baru saja dapat surat yang membuat aku bahagia. Surat apa? Kan itu sudah biasa. Rasul menjawab, surat Al-Kautsar. Inna atau inna. Nah, saya selalu sampaikan, yang senang mendengar ina atau ina itu tidak hanya Anas atau Rasul gitu. Ibu-ibu kan juga senang bapak-bapak itu kalau pas Ramadan itu tarweh itu asal ina atau ina kan ayem. Berarti ora suwe kan gitu. Saya hafal kok. Saya sekarang kalau Ramadan ngimami saya pakai juz 30. Terus pendek-pendek sesuai keinginan jamaah. Daripada do misuh-misuh kan gitu. Ya maklum lah, kalau Ramadan kan heterogen, yang nggak pernah sholat ya sholat, sing ra tau nang masjid ya nang masjid, itu kan keren. Nah, cuman kadang-kadang ono sik nganyelke, tapi ndak apa-apa. Saya masuk masjid langsung ada yang komen, waduh, waduh Mas Agung kan gitu ya, lah ya suwi. Saya itu rekane kalau ngimami 4-4-3 itu, yang 4 pertama itu surah-surah favorit saya. Saya kan suka ya, Al-Fatir itu saya suka banget gitu ya. Al-Baqarah pasti gitu. Kemudian saya suka juga Al-Furqan itu saya juga suka. Tapi yang paling suka saya Al-Fatir sama Al-Luqman. Misalnya ya, kemudian 4 yang kedua itu saya buat yang juz 30 supaya nyaman. Nah itu. Tapi kadang-kadang baru ujungnya tok itu sudah diprotes. Misalnya Al-Fatir itu kan mulai 32, 33 sampai itu kan menarik. Wahum yastoriquna fiha Rabbana ahrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'amirkum madzakaru fi madzakaru faja'akumun nadhir fadzuku famali dzalimina minasir. Kayak ujungnya tok mburi dhewe wis watuk. Suwi ngoten niku ta nggih. Ya jejere ya muni sesuk pindah masjid ngoten niku ta. Setelah itu saya sekarang bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar ngoten niku langsung yes. Ternyata sesuk menyang meneh kan gitu ya. Jadi ibu-ibu jangan khawatir kalau saya datang pasti kulhu inna a'toina gitu aja. Nah, Rasul mengatakan demikian. Kenapa bahagia sekali? Karena saya diberitahukan oleh Allah
saya akan bersama umatku yang saya kangeni, saya rindukan di pinggir telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar itu kan dalam Al-Quran disebut bin nahar, dalam hadis juga bin nahar, sungai yang tidak terbatas. Kemudian bank of rivernya atau apa? Bank of rivernya apa? Pinggiran sungai, bantaran sungainya itu terdiri dari gemerlapnya mutiara. Kemudian di atas itu ada bintang-bintang ribuan yang bertebaran. Kemudian airnya itu bersih, tenang. Kita berada di sekelilingnya bersama Rasulullah, orang yang kita rindukan, orang manusia makhluk mulia yang membuat kita masuk surga. Itu Rasulullah. Awake dhewe jejer, masya Allah. Kita nih ibu-ibu yang menake jejer Rasulullah para doa-doa. Ketoknya kalau ibu-ibu agak jauh saja ya, karena kalau dekat Rasulullah ibu-ibu nggak bisa WA-an. Gitu kan Riko sama Rasulullah, iya. Makanya agak jauh. Tapi Rasulullah bahagia banget. Rasulullah saja bahagia, apalagi kita. Lantas mauna fiha lagiyah, tidak ada perkataan yang sia-sia. Semuanya indah di sana, ya, bersih, wangi sepanjang hayat, endless ada di sana itu. Nah, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah kepada kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Ya, dengan adanya masalah ini, kita itu diwajibkan untuk muhasabah. Karena kita sudah pasti masuk surga sebagai umatnya Rasulullah. Pasti masuk surga. Yakin masuk surga itu wajib. Kalau kita sampai meragukan, kita orang muslim Islam kok tidak bisa masuk surga, itu malah dipertanyakan, tidak boleh. Tapi kita yakin masuk surga karena ibadah kita, karena perjuangan kita, itu ujub. Barang siapa yang beribadah, berbuat baik, ada ujub di sana, tidak akan pernah mencium bau surga. Ujub itu bangga dengan dirinya. Aku mlebu swarga iki mergo aku ibadahku apik. Mergo maca Qur'anku akeh. Mergo aku wis khatam ping akeh. Gejala itu kan nampak ya, kalau bulan Ramadan ibu-ibu kan keren saking semangatnya. Aku wis khatam ping 10 gitu kan ya. Itu kan menyakitkan bagi yang belum kan gitu. Jadi, kamu kadang-kadang ya ora paham, dikedep-kedepi ngene ora ngerti. Aku malah ping rolas. Lah wong jejere kabeh ra iso maca Quran lho kok malah umuhe saja mak ping 10. Ana kaya ta. Malah tekon, Bu, jenengan sudah juz berapa? Sing jawab ya juz mangga. Artinya, nah inilah yang membuat kita itu berhati-hati. Mari kita muhasabah. Satu, sudahkah kita itu layak untuk menjadi penghuni surga apa belum? Sebelum sampai ke situ, ada hal yang penting. Kita ini orang-orang yang sebenarnya belum layak untuk menjadi penghuni surga. Rasul saja merasa tidak layak, apalagi kita. Kenapa? Mari kita lihat. Kita itu selalu berpikir sahadah. Sahadah itu hitung-hitungan dunia. Manusia itu suka berhitung dunia. Aku wis khatam ping 10. Aku sedekah ping 1000, 2000, 1 juta. Aku wis maca Al-Ikhlas ping 1000. Kan ada baliho tuh di Jalan Kebon Agung itu. Kalau membaca Al-Ikhlas sampai 1011 kali, kamu jadi anggota DPR. Nah, kita itu kan sukanya gitu. Apa-apa itu dihubungkan dengan menyegerakan ya. Surat Al-Qiyamah 20. Bal tuhibbunal ajilah. Orang-orang itu suka kepada ajilah. Ajilah itu jangka pendek, instan. Nah, ismaca surat Waqiah berarti sesuk le berdagang untung. Nah, ismaca ping 1000 sesuk sugih. Ngoten niku nggih. Ini kan pola-pola seperti itu digambarkan. Dan mohon maaf biasanya yang kenceng gitu itu saya kudung-kudungan. Alias ibu-ibu itu anggur ngono wis mantep banget gitu ya. Itu tidak salah, tapi menjadi tidak pas ketika kita berhitung sahadah. Mau 1000 kali, mau 1 juta kali,
panjenengan itu membaca surat Waqiah itu tetap saja tidak layak masuk surga. Anda mau kulhu setiap malam 2000, tidak bisa. Kenapa? Karena kita akan diberikan surga itu endless, tidak ada batasnya, jutaan tahun, ratusan juta tahun. Kita sehebat apapun beribadah, umur kita cuma 80. Bagaimana mungkin ibadah 80 tahun kok mendapatkan jutaan tahun? Bagaimana mungkin kita 80 tahun kok dapat ratusan juta tahun? Itu hitungan dari mana? Ngono kok ya kementuse raja, Mak. Yang pertanyaan tahun 2021 yang selalu ditanyakan, Ustadz, kalau ngajak nganus tahajud itu riak enggak? Kan banyak toh gitu toh? Nah, saya jawab embut. Aku ya. Lah piye? Riak itu urusane Ustadz aku ya ngono toh. Ter ya urusanmu. Urusannya dia sama Gusti Allah. Lah kok malah sampean ngurus aku ya ngono. Riak yo ben, ora yo ben. Lalu gimana Ustadz? Ya enggak gimana-gimana. Ambil saja sisi baiknya, husnudon. Apa? Berarti dia ngajak kita diingatkan. Alhamdulillah. Lo kok malah disoal iku jenenge riya. Lha piye iki aku ngono? Ya sih kan enggak tahu, ya berprasangka baik aja. Cuman ada yang lucu karena dia ngebet pengen juga nge-share. Allahu Akbar. Yuk njukuk HP. Iki aku gek tahajud. Katanya nah, ini yang nggak bener kan lucu nah tapi kalau yang gitu-gitu itu malaikat senyum aja, tenang aja, nggak akan dihukum wis totoan nih sampai padang mahsyar lah gitu. Ibu-ibu yang model gitu itu malaikat cuma senyum gitu ya, malah ngene nih malaikate lucu sampean gitu ya. Rasamu ini dosa apa? Wong salat kok gitu. Seperti jenengan diampiri koncone, ayo pengajian, aku gek salat. Itu kan boleh, kan lucu ya, ngono wae to. Urip pisan nih. Yang jelas itu gini loh ya, padha ora ngertine sesuk mlebu swarga apa ora. Rasa ngotot, rasa gaya. Rasa senengane nyacat liyane. Jangan suka kita melihat orang lain. Lihat aja diri sendiri. Kalau kita aja belum pasti masuk surga kok kementus. Negeri ini terjadi dikotomi, terjadi perpecahan itu karena ujub. Bukan karena apa-apa. Karena ada satu kelompok yang merasa lebih baik dari yang lain. Ada satu kelompok yang merasa ibadahnya lebih tepat daripada yang lain. Ada satu kelompok yang lebih layak masuk surga daripada yang lain. Ini kan aneh. Kalau saya gitu kan, ya saya senyum aja. Kalau melu aku swarga Pak Ustaz. Kalau nggak ikut saya tidak masuk surga. Aku le jawab ya santai. Gundulmu. Aku ya gitu. Terus saya kondo sapa? Wong kowe iki mati wae urung aku. Lah kok iso-isane muni swarga. Gundulmu. Your head. Tentangnya bahasa Inggrisnya kan gitu. Nah, kenapa demikian? Saya ulang. Mari, kenapa harus ada muhasabah di Al-Asr 18? Karena 80 tahun umur kita, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan jutaan tahun? 80 tahun saja kan tidak semuanya untuk ibadah. Yang 10 tahun tinggal anak-anak, cah cilik kan tidak dihitung. Berarti kan 70 toh? Yang 10 tahun tinggal ngerasani. Ya, tinggal sakit hati, tinggal hasad iri dengki. Itu kan sudah 10 tahun, jadi kan sudah tahun. Ustadz teko dirasani. Ustadz lemu. Ya, ditambahi repot tenan dadi ustaz. Ustaz teko lemu, ustaz kok lemu, ketok ndak ra tau poso. Ustaz sing teko kuru ngono ya. Ustaz kok kuru, ketok penyakiten. Pokoke dilokke terus. Ustaz meruput ya dilokke. Ustaz kok meruput, ketok ra payu. Ustaz teko telat yo nyantai. Ustaz kok telat dumeh laris. Aku lagi ngisi dawa ngono ya dilokne. Oh, ustaz kok ora paham. Aku lho pegel serarep metuk anakku. Ngoten niku. Ngisi didawak-dawake ngoten niku. Aku lek ngisi sak nyuk ngono ya dilokne. Ustaz ngisi sak nyuk ra sumbut lehku dandan. Ngono ya.
kari dhewe Ustaz kok suudon. Ngoten niku. Jadi karena itulah ya kita kan cuma punya 60 tahun, kita tidak tidur, tidak ngapa-ngapain, ming salat, zikir, maca Quran. Iku mek 60 tahun, dul. Ngoten niku kalau orang Jogja. Lah kok kowe njaluk jutaan tahun? Ngono kok kementus, ngono kok kemaki, ngono kok kemencelak, merasa dirinya hebat bisa masuk surga selama-lamanya. Saka ngendi? Rasulullah Ibu itu setiap malam menangis karena merasa tidak layak untuk menjadi penghuni surga. Beliau itu setiap malam setelah kakinya bengkak-bengkak, karena beliau itu sholat tahajud yang tidak berhenti, masna. Lalu setelah selesai terisak, Siti Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, dalam terjemahan bebas, kenapa kamu selalu menangis setelah sholat tahajud? Rasulullah mengatakan, saya apakah termasuk hamba yang bersyukur? Gitu kan pertanyaannya. Siti Aisyah kan langsung jawab, ala yes no. Ngoten niku ta. Misalnya Siti Aisyah ning Yojo, ngoten niku ta. Nak nang kono aku ya ora ngerti to. Ala yes no gitu. Itulah orang Jogja. Nak jawab ra cetha. Bahasa Inggris itu kan yes karo no. Lah kok len jawab malah sesuk budal. Lah ya no. Ngoten niku ta. Iku ya apa ora gitu. Oh la yes no ngoten niku ya. Kalau itulah gaya Jogja luar biasa. Apa yang saya sampaikan, nah, ketika kita itu selama-lamanya Rasulullah mengatakan, saya merasa ibadah saya belum cukup dengan surga yang diberikan kepadaku dan umatku. Maka beliau menangis. Sekarang Bapak Ibu bisa melihat, apakah ada zaman sekarang orang yang ketika berdakwah istiqomah hampir setiap hari dilempari batu sampai mukanya bengkak-bengkak? Apakah masih ada orang berdakwah selalu diberi kotoran unta? Apakah ada orang yang berdakwah sampai giginya tanggal? Apakah ada orang berdakwah semulia Rasulullah, semua hartanya disedekahkan sehingga beliau 3 hari tidak makan, sehingga ketika mengimami perutnya diganjal dengan kerikil karena beliau itu tidak makan 3 hari? Apakah ada orang yang sampai hartanya hanya 1 selimut dari kulit binatang yang dilipat menjadi 4 di musim panas untuk bantal, kemudian dilipat menjadi 2 untuk alas dan selimut di musim dingin? Apakah ada keluarga seperti Siti Khadijah Al-Kubra yang menguasai 70% perusahaan di Mekah, sehingga di akhir hayatnya karena untuk sedekah hanya tinggal baju yang melekat saja berlubang-lubang? Onten sakniki ada orang yang tidak pernah berdosa tapi sehari itu minimal 750 kali istighfar. Apakah ada sekarang orang yang selalu memaafkan orang lain sebelum tidur? Apakah ada orang yang sampai meninggalnya selalu memikirkan umatnya? Ora ono. Itu saja masih menangis terisak-isak, merasa tidak layak surga yang sangat indah itu diberikan kepada beliau. Lah kok wong saiki Nabi dudu, Rasul dudu, ulama dipertanyakan, Jumatan infak 2.000. Ngono kok kan merasa sudah layak masuk surga, menangis saja ndak, malah ngenyai wong liya neraka, swarga. Gundul Bu, aku yang ngono. Itulah Ibu, bagaimana mungkin kita mengatakan kita layak? Seberapa kita itu sudah mengorbankan hidup kita untuk agama. Makanya inilah yang membuat kita itu bersyukur, bukan malah nyombong. Negeri ini tuh banyak orang-orang sombong yang begitu yakin masuk surga, bahkan ngenyai wong liya karena dia merasa ilmunya lebih tinggi, merasa lebih suci, merasa puasanya lebih banyak, merasa sedekahnya lebih banyak. Wakeh, ndak pernah lihat sejarah Rasul saja menangis kok. Kudunya, kita itu kan nangis gero-gero toh. Kudunya kita itu akan terisak-isak tidak tiap malam toh. Setiap detik kita terisak-isak karena kita diyakinkan masuk surga. Kenapa kita bisa masuk surga? Satu, setelah muhasabah apa? Syafaat. Kita itu masuk surga karena syafaat dari Rasulullah SAW. Syafaat terbesar manusia itu diampuni dosanya, yang mengampuni oleh Allah, tapi dititipkan kepada Rasulullah karena ingin Rasulullah itu memberikan syafaat kepada umatnya supaya yang tidak genap. Maka syafaat itu dari kata syafah. Syafah itu artinya genap, lawan katanya witir yang artinya ganjil. Jadi kita itu menghadap Allah itu belum genap, belum layak, tapi oleh Allah dilayakkan dengan yang namanya syafaat.
Sehingga mari kita muhasabah, kita melihat diri kita, wal tandur nafsu ma qaddamat ligat. Kita melihat kepada diri kita masing-masing, qaddamat ligat nafsu ma, seberapa jiwa kita dipersiapkan untuk di surga itu. Insya Allah kita istiqomah dengan 3 syarat ini. Amin ya robbal alamin. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus bermuhasabah. Satu, karena kita ada 3 hal yang kita tidak pahami. Kenapa kita dilahirkan? 2, apa yang terjadi di hari esok? Yang ketiga, di mana kita dimatikan. Surat Al-Luqman 34. Ada 3 kegaiban. Kenapa kita dilahirkan? Oleh siapa? Mengapa? Yang kedua, apa yang terjadi di hari esok? Yang ketiga, kapan kita dimatikan? Coronavirus, ya, karena kita 2 tahun sudah nggak ketemu kan karena corona, itu telah menohok kita. Tadi saya matur, Gusti Allah itu geding. Dulu dikasih gempa, ya tetap ngeyel. Nopo korupsi ya jalan terus. Dikasih banjir juga tetap jalan terus. Akhirnya dibelah coronavirus itu. Ya, supaya kita ingat, dan setelah coronavirus banyak orang menjadi sadar betapa bangun tidur, betapa nyawa itu begitu berharga. Yang kedua, betapa we are nothing. Kita itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bulan Juni Juli kan ngaten ton sih, sampai sehari itu 1000 2000. Saya kehilangan 2 saudara saya. Adik ipar itu sore masih dada-dada karena isolasi di rumah sakit. Pagi saturasi oksigen tinggal 45. Karena tengah malam sesek karena paru-parunya sudah kena oleh corona itu. Ya sudah, masih muda. Jadi anaknya yang kecil, anaknya aja yang gede masih kelas 6 SD. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang lebih tragis pernah Mbak Yu saya. Dia S3 di Pajajaran, pegawai dinas Provinsi Jawa Barat. Hari Rebo tinggal ujian, disertasi doktor, promosi doktor. Esok-esok itu WA saya, Rebo itu, Dek aku rasido ujian, ngopo Mbak, kena COVID, masuk di Hermina, di Bekasi. Karena minggu pertama masih, minggu kedua sudah pakai alat katanya, minggu ketiga WA saya sudah centang 1. Akhirnya meninggal hari Selasa itu, nggak jadi dokter. Padahal tinggal ujian 3 tahun dia sekolah. Apa? We are nothing. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena kita bangun tidur itu kadang-kadang merasa hebat. Karena nikmat itu datang setiap hari, sehingga bangun tidur itu seakan-akan menjadi hak kita. Sehingga kita tidak bersyukur dengan bangun di tengah pagi hari itu. Saking lem bendinone ada nikmat di sana. Tapi setelah ada COVID kita jadi sadar bahwa hidup itu pagi hari itu nikmat mukjizat. Kita masih diberi nyawa itu mukjizat. Maka begitu bangun tidur doanya istimewa. Allahumma barik lana. Saya mau minum, cuma tidak ada jeda. Yeah. Az-Zumar 42, baca Az-Zumar 42. Bahwa Allah itu menahan anfusa jiwa manusia ketika sedang tidur bil manamiha. Kemudian Allah mengatakan aku lepaskan nyawa ini ketika mereka belum sampai batasnya. Tapi aku tahan nyawa ini ketika sudah sampai batasnya. Bapak Ibu, ibu-ibu sedaya menawi saweg sare menika sadar enggak? Ya jelas enggak. Nek sare kok sadar nenek ana wong turu nyambi jahit. Ngoten kan enggak sadar toh? Nah kalau enggak sadar malaikat Israel datang, kita mau kemana? Kalau ibu-ibu sedang sare dibablaske, emang bisa nolak? Kalau penjenengan sedang sare, kemudian malaikat Israel ngambil, emang kita bisa apa?
Makanya Rasulullah selalu mengatakan saat paling lemah manusia adalah saat tidur. Sehingga doa beliau amat panjang. Kalau kita kan minimalis, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, itu ya bagus. Termasuk pengajian. Pengajian itu doanya diganti aja. Bukan raditu billahi robba, tapi bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sehingga pengajian nah, orang yang tidur saat pengajian pahalanya dilipatkan 27 kali. Hadis riwayat Agung Budianto. Jangan dicatat. Tapi saya yakin seseorang yang pengajian kok tidur mesti disayang oleh malaikat. Malaikat itu kagum. TOP BGT. Tau bingit tuh. Ono wong kesel, pegel, ngantuk, kan tinggal tidur. Lah kok menyang pengajian? Nah, sing sehat-sehat gini itu biasa. Nah, nak ngantuk kok menyang toh. Lah, malaikat seneng banget toh effortnya itu loh. Ya, toh. Besok di akhirat dia bisa masuk surga karena lewat jalur tidur. Ya ora lah, ya begitulah kira-kira. Nah, bangun tidur, maka Rasul mendata, ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Lalu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, kuatkan hati ini dengan agamamu dan jangan engkau sesatkan hati ini setelah engkau beri petunjuk kepadaku. Lalu zat yang menguasai hidup dan mati, maka bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, terima kasih ya telah engkau hidupkan saya sesudah mati sementara dan saya pasti kembali kepadamu ya Allah. Nah, doa setiap pagi ini yang penting, kembali kepadamu ya Allah, kembali kepadamu dengan sebaik-baiknya. Makanya mari kita muhasabah. Jangan lihat orang lain. Sayyidina Ali bin Abu Thalib mengatakan, jangan kamu melihat kesalahan orang lain, lihatlah kesalahan dirimu, karena nanti yang dihisap itu kamu, bukan orang lain. Dalam bahasa Jogja, sesuk ki sing dibiji kowe ndul, ngopo kowe malah ndelok ke wong liya tok petuk. Ngoten niku. Iki tak tambahi dhewe iki lho ya. Aja dicatet lho ya. Ora ana Sayyidina Ali kok muni petuk itu ya ndak ada, itu saya gitu kan ya toh. Lah ya petuk banget toh. Sing dibiji kowe. Lah kok malah nang donya kok malah biji wong liya. Kan ngoten niku toh. Berarti nek wong biji wong liya jenenge kan begitu. Nah, kita itu pasti senengannya ndelok wong liya, nek ra petuk ya bangeten toh. Makanya peribahasa yang terkenal itu hanya ada di Indonesia. Kuman di seberang lautan nampak jelas, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Saya bilang gajah, kok ibu-ibu lihat saya? Itu kan menyakitkan. Galo, ono gajah duduk, ngoten niku. Emangnya sarung aku ya. Kan gitu. Saking seneng lihat kesalahan orang sehingga kesalahan di depan mata itu tidak kelihatan karena merasa benar. Maka Allah mengatakan, "Wal tandur, lihat dirimu. Sudah layak apa tidak?" Kan begitu. Maka dari itu dalam konsep ini mari kita introspeksi, sudah layak apa belum. Satu yang mendapatkan syafaat di hari akhir ya. Satu orang yang banyak membaca la ilaha illallah sampai akhir hayatnya. Saya nggak apal nganune hadise, saya tak delok catetane ya. Ustadz, kalau dosen kan boleh lupa. Ya, kalau mahasiswa nggak boleh ya. Dosen boleh ngepek ya. Satu, hadis dari Bukhari nomor 99 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. As'adunya bisafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Siapa yang mendapatkan syafaat di hari akhir adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan min qalbi au nafsihi, dengan hati dan jiwanya. Itulah yang akan mendapatkan syafaat. Sekali lagi, syafaat itu penting. Kalau kita itu tidak mendapat syafaat, kita nggak bisa masuk surga.
karena memang itulah kelebihan dari umat Rasulullah. Ya, sehingga di dalam hadisnya Rasulullah ngendika yang lain gitu ya, dari Tirmizi, fi akhiri hayati man qala la ilaha illallah fi akhiri hayati dakhalal jannah. Barang siapa yang di hari akhirnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan jadi penghuni surga. Kalau di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran 102, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah yang sesungguhnya, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Nah itu yang kita, maka hari ini Bapak Ibu, ibu-ibu di sini dalam bahasa asuransi, insuren dan ensuren menjamin dan memastikan kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Karena nanti yang berbicara bukan mulut kita, yang berbicara bukan otak kita. Di sakaratul maut itu sakitnya, kata Imam Al-Ghazali, seperti kulit yang dilepas dari daging. Tidak terkira sakitnya, naudzubillahi min dzalik. Maka yang berbicara adalah jiwa kita. La ilaha illallah, Allah, Allah. Siapa orang yang banyak membaca la ilaha illallah dalam hatinya, dalam jiwanya, maka kita jaga mati dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya robbal alamin. Jadi ibu rawuh di sini, saya lihat ini kan kalau dari usia itu sekitar 20-an ya, Bapak Ibu. Ibu-ibu langsung ngece. Tapi 2 tahun nggak ketemu, ibu-ibu seperti Amanda Manopo ya. Ikatan Cinta versi masuk sore. Nah, kalau pengajian seperti ini, apalannya dibanyain itu agak repot memang. Karena kan ngarep diapalke, mburi ketlingsut. Tengah diapalke, ngarep merucut. Apalagi setelah pulang dari sini kegiatannya banyak toh ibu-ibu, hilang kabeh. Maka yang penting adalah hati. Dekati para ulama, karena kata-kata ulama itu penuh hikmah, seperti air hujan di tanah yang tandus. Jadi ibu-ibu yang ikut kajian-kajian, rajin kemana-mana itu hatinya terjaga ya. Yang kedua, siapa yang mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang gitu toh ya, selalu banyak membaca sholawat ya. Jadi sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sholawat adalah mendoakan gitu kan. Mendoakan siapa? Mendoakan Rasulullah, memohon syafaat Rasulullah, mengagungkan asma Allah dan Rasulullah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aulanasi bisafaati yaumal qiyamati aksarohum alayya sholawatan. Orang yang mendapatkan syafaat di hari akhir adalah orang-orang yang banyak membaca sholawat. Bukan berarti selawatan loh nggih. Ibu-ibu atahiyat pasti membaca sholawat. Setelah sholat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kajian ini dimulai dengan sholawat. Ibu-ibu selalu ingat sunnahnya Rasulullah itu sholawat. Ibu-ibu memasak sambil ingat Rasulullah, untuk niat Rasulullah sholawat. Bahkan ada ulama yang mengatakan ibu-ibu itu banyak masuk surga karena apa? Selalu berniat untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Barang siapa mencuci satu baju, maka satu kapling di surga. 2 baju, 2 kapling di surga. Jadi nanti suami pulang, ibu-ibu langsung papa lepas celana. Itu ya, toh masih di halaman, copot katok. Ana daya ngompo arep golek swarga. Ngene itu petuk namanya gitu ya. Nanti karena kalau saya pakai dalil ini kan kiai-kiai tua itu kan selalu pakai itu. Nah, dalilnya ini, Ustadz saya masuk laundry gitu kan ya. Kan hebat lagi kan ini je. Makanya ini perumpamaan saja, nggih. Kemudian yang ketiga, siapa golongan yang mendapatkan syafaat kubro? Syafaat kubro ya, yaitu orang yang selalu interaksi dengan Al-Qur'an.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafa'ati li as-sabi." Barang siapa yang banyak berinteraksi, membaca, mengajarkan Al-Qur'an, maka di hari akhir akan mendapatkan syafaat dari Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai gini di Tirmizi, "Majtama'i qaumu fi baiti min buyutillahi yatluna kitabullahi wa yatarasunahu bainahu illa." Orang yang di dalam rumah atau rumahnya dibacakan dalam Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 3 hal, yaitu 1, nazalat alaihim asakinatan, hatinya dibuat tentram keluarganya, isinya orang yang sedang membaca Al-Quran itu. Dados ibu-ibu menawi maos Quran ngaji ngaten niki, hatinya akan ditenangkan. Kalau di rumah kan sering ada, misalnya ada orang keliling ngaten nggih untuk kenggonan pengajian, nggonku, nah gitu toh, maka di rumah itu akan banyak mendapatkan ketenangan. Di kantor mungkin kalau sudah tidak pandemi lagi, besok ngaji ya di rumahku ngaten niku, itu akan mendapatkan ketenangan, ya. Rumahnya akan dikuatkan, rumahnya dirahmati Allah. Jadi bagi yang kagungan rumah, terutama rumah yang gede-gede, yang besar-besar, supaya tenang, ayem, sering-sering untuk kajian Al-Quran. Kelompok kan ada 4-5 orang, 10 orang, besok ngaji ya gitu. Tapi ngajinya yang lucu. Nah, kata ya sesuk ngundang Mas Agung gitu kan ya. Tapi aku pengen ustadz yang lemu, yang ngundang Mas Agung. Aku pengen ustadz sik doane ming Allahumma barik lana, ngundang Mas Agung. Ini ustadznya anu kepedean. Kemudian yang kedua, yang pertama adalah akan dirahmati oleh Allah, diberikan nikmat sakinah, wa ghasiyatum rahmah, akan diberikan rahmat oleh Allah SWT, rahmat kebaikan. Untuk duit ya halalan thayyiban, mendapatkan makanan ya menyehatkan. Kalau sakit dilalai ya gampang sembuh. Ibu-ibu kan Jogja kan luar biasa. Masuk angin kaya ngopo, cukup dikeroki dit 100 ora entek. Ngoten niku nggih. Kurang panas ya lengo mambu. Ngoten niku. Saya itu pernah mengalami hal yang sama, Bu. Waktu itu kan saya kan sering ngajar di Sydney, ya, Sydney University. Nah, waktu itu saya datang sebelum pandemi itu belum pernah. Pertama kali saat itu saya datang malam jam 10. Kan 8 jam dari dari Denpasar itu. Jauh banget kan. Nah, waktu itu malam itu saya ingat betul dikasih wis apik mamane, roti, keju, susu. Lho kan cethora doyan. Ustadze ndesok senengane nak bengi mangan bakmi Jawa atau sego goreng. Dikei keju ora doyan, mergo dosen UGM iku ndesok. Paginya masuk angin, bengine ngelih. Wah, londo itu kan bingung kalau tamune mati. Kan gitu toh ya. Kan lihat wajah saya pucat kan harap mati toh. Gitu. Agung, Dr. Agung, what happened to you? Gitu. No, I'm okay. No, you are not okay. Let's go to hospital. Gitu. Ayo saiki nang rumah sakit. No, I'm okay. Aku harap ngomong masuk angin ki bahasa Inggrisnya opo. Bolak-balik, you are not okay. Oh, aku ki masuk angin celuk. Aku yang mana? Tapi kan leng Inggris ki ra ngerti aku judeg kena to ya. Napa, Bu? Masuk angin apa bahasa Inggrisnya? Enter the wind. Ana ta ya. Ayo spot ben wae ora tong. Wah, saya bilang, give me 2 hours. I will be back soon. I will go back to hotel and I have my own medicine. Beri saya 2 jam. Saya akan balik segera. Are you okay? Are you sure? Gitu. Yes, I'm sure. Gitu kan. Saya balik keroan ngombe teh panas. Turu sedelo 2 jam balik, bingung Londone. Kan langsung begenggeng, nggih mboten Bu nggih ta? Begenggeng ki apa? Begenggeng ki bergas Jawa. Bergas. Bahasa Indonesia begenggeng ki
recovery. Wis pokoke waras gitu kan. Wow, very quick. Oh, cepet banget ya. Ayo oke, yes, very quick. Kok cepet banget aku mau Indonesia. Aduh ya. Tapi masalah berikutnya, let me see your medicine. Aku ndelok obatmu. Kamu metu aku. Aku main keroan gitu ya. Sakniki keroan bahasa Inggris apa? Hah? Keroan apa? Koining. Orang ngerti aku ya. Koining apa? Aku yang muni ngene. Lontone malah bingung. What is that? What is that? Oh, londo pengung aku ya. Masuk angin dulu aku ya. Nah, yang ketiga adalah setelah diberikan rahmat oleh Allah sehingga hidup menjadi mudah. Apa-apa dilalai gitu loh bahasa Jawa niki, dilalai. Lah kok dilalai kebenaran ngoten niku lho nggih. Dahar yo mari, kerokan yo mari, utrane numpak motor bengi apa bocor kok yo nang ngarepe tambal ban. Itu kan dilalai to. Dilalai itu adalah rahmatnya Gusti Allah. Panjenengan kok dilalai wis mule ora sida dicolong. Dilalai kok yo panjenengan masak sup ngoten niku to nggih. Suami pas pengen dahar sup kan ngoten niku. Artinya dilalai kok kebenaran, itu rahmatnya Gusti Allah. Yang ketiga, setelah itu ada wa hafatahumul malaikah. Kemudian dikelilingi oleh malaikat. Malaikat itu turun membawa rezeki, kebaikan, naik membawa doa-doa. Tapi ada yang ngomong, Ustadz, kalau malaikatnya Israel gimana? Ayo kuwi anugerah nggo sampean. Aku yang senengane ngeyel aku ngono to ya. Ya yang dimaksud ya anugerah yang baik ngono kok. Tapi kalau yang datang Israel ya kowe lunga. Aku ya orang bukan wangel ya. Nah, kesimpulannya satu, yuk muhasabah. Kita sudah layak apa belum? Kita keluar kita sholatnya baik apa dulu? Benar tetap supaya apa? Supaya kalau mati menjadi umatnya Rasulullah. Sehingga nanti di akhirat kita menjadi penghuni surga. Ashabul Jannah Al-Ahqaf 16. Amin ya robbal alam. Tapi dalam konsep ini saya sering dikritik. Ustadz Agung, mbok jangan bilang surga. Kita itu mencari ridho Allah. Lo yo ngomong, aku yo ngerti, le nerangke angel, aku yo ngomong, turno apa? Turnoi, ngapa bu? Bahkan boten turno ki lagi pula, waduh, lagian di dalam Al-Quran memang kita jadi penghuni surga. Ashabul Jannah, amin ya robbal alamin. Dah, ngaten nggih Bu nggih, sesuk kita ketemu di klaster syuhada. Di surga, ibu-ibu ada di dalam, mesti njurdo omong-omongan. Alhamdulillah yo Dik, aku biyen diampiri. Nuwun ya Dik, aku mbiyen diampiri diboncengke, saiki mlebu swarga. Oh, aku iki ya ora ngira Dik. Aku ki nak ngaji turu ki. Jadi sing ngaji turu mlebu swarga. Apa meneh aku nak ngaji slonjor. Berarti sing slonjor ya mlebu swarga. Aja ditekuk tenan wae. Ngoten niku to nggih. Yo wis nang kono syuhada alhamdulillah. Yo saya ada lewat depannya enek ibu-ibu siji metu. Itik. Ustadz Agung. Nggih. Ustadz Agung juga bisa toh masuk surga. Aku yo aku ya ngono to sing ngandani aku ya. Enggak lah. Jadi kesimpulannya yuk kita rendah hati. Ya, jangan ojo sombong titik-titik. Oh, seperti ibu-ibu itu loh, datang bersujud, datang pengajian itu karena rendah hati, karena merasa belum layak, karena harus selalu menjaga supaya kalau mati la ilaha illallah. Darmu mau piye le mati kapan ra ngerti kok Al-Munafikun 11. Ora ngerti. Karena tidak tahu kita rendah hati, nyuwun supaya kalau mati membaca la ilaha illallah. Ojo malah kementus, aku nak mati. Mesti la ilaha illallah. Edian apa orang? Ngoten niku piye? Ibu-ibu tahu enggak dalane wong mati liwat ngendi?
Ayo jawab, dalane wong mati lewat ndi? Rasa dipikir manut sing gotong. Ngoten niku. Ngono kok dadak mikir liwat ngendi ya? Aku harus jawab piye ya? Dalane ngendi rasah mikir manut sing gotong. Nak numpak ambulan manut sing nyopir. Jangan digotong, aku pengen lor desa. Ternyata ngidul, Mas. Maka dari itu, itulah muhasabah kita. Kita hari ini masih diberikan kesehatan, berarti ada kesempatan memperbaiki diri. Muhasabah, merasa bersalah, perbaiki diri. Oke? Are you with me? Bahasa Inggris itu cuma 2, yes karo no. Ngono kok angel. Are you with me? Are you with me itu cengkok Australia. Kalau Amerika, do you understand? Berarti jalan bener. Yes karo no. Gue sampai rumah, piye mah nganggo pengajiane. Yes. Sesuk ngaji meneh. Yes. Kowe ngliwet ora? No. Tapi wae sepete ngojo kaya wong yojo, ora jelas. Sesuk budal ora? Lah yes no. Aku yes apa no? Ayo coba. Wong londo ora bingung ditekoni. Do you understand? Lah yes no. Mana kaya. Okay? Tapi itulah buat kita panjang umur. Amin ya robbal alamin. Jadi setelah ini tolong baca, ada PR untuk melanjutkan karena waktu. 1, ditolong Allah orang yang rendah hati dan suka berjuang. Surat An-Nisa 100. 2, cara menolongnya surat Al-Fatir 2-3. An-Nisa 100. An-Nisa 100. Wa may yuhajiru fisabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasah, dan seterusnya. Yang kedua, cara menolong Allah At-Tolak 2-3. La yahtasib. Yang ketiga, dengan tentara yang tidak kelihatan, bi junudihi lam taruha. Surat At-Taubah 40. Itu ya, At-Taubah 40. Nah, itu adalah metode bagaimana Allah itu akan membantu kita orang-orang yang selalu istiqomah untuk muhasabah, untuk merasa rendah hati. Yang keempat, PR kok neh ya, kayak mahasiswaku wae, ketika PR anggarap. Kemudian merasa bersalah, itu surat Al-Anbiya 78 apa ya, tentang kisah Nabi Yunus. Yang kedua Al-Baqarah 35, 36, 37. Sudah? Al-A'raf 23. Rabbana dzalamna anfusana, itu Al-A'raf 23. Nah, itu rangkaian kita merasa bersalah, muhasabah, memperbaiki diri, lalu Allah akan memberikan bantuannya. Nanti lain waktu kalau ada waktu saya terangkan lagi ya, karena itu 1 semester lagi. Gitu. Saya kira demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat sami'un qaribun mujibud da'wati ya fadil hajat. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekap semanten, banyak salah mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.